Awalnya kakak-kakak gue yang kayak ngerasa kocak gitu loh, Ci. Oh iya, karena adik gue nih yang paling kecil tiba-tiba terkenal gitu. Gue nggak tahu ya kita sama apa enggak nih ya, Ci. Secara kita sama-sama sagi kan. Iya bener. Gue tuh yang kayak susah buat percaya sama orang. Iya, trust issue ya. Iya nggak sih? Kayak gue tuh sadar insecure-nya gue nggak bikin gue jadi kayak kepengen sama pencapaian orang. Oh. Dari karir yang lo lagi jalanin sekarang, kayak modeling gitu-gitu kan, lo lebih banyak apa ya? Lebih banyak terekspos lah mukanya, personal hidup lo juga lebih ke expose, personality lo. Tanggapan keluarga lo tentang hal ini gimana sih? Awalnya kakak-kakak gue yang kayak ngerasa kocak gitu loh, Ci. Oh iya, karena adik gue nih yang paling kecil tiba-tiba terkenal gitu. Iya, itu yang mereka rasain, yang kayak tiba-tiba tuh gue tuh kalau di rumah kan anak kecil, yang kayak Monica tuh anak kecil, mau gue umur segini pun Monica anak kecil gitu. Kamu nggak boleh, Mon, kamu masih kecil gitu, kayak Kak Monica udah umur segini, enggak, menurut kakak kamu anak kecil gitu. Terus tiba-tiba jalan Kak Monik gitu. Kakak gue yang kayak oh, udah mulai dikenal gitu, orang gitu, nih adek iya. gue gitu. Tapi tanggapannya ada nggak yang kayak, Mon jangan kayak gitu dong, bajunya jangan kebuka-buka Mon, malu-maluin atau apa gitu. Atau kayak harus bawa nama keluarga nih gitu, ada nggak sih? Iya, kalau buat kayak gitu mereka tetap ngasih batasan sih. Kayak kadang tuh kalau kita lagi cerita, kita kan suka, apalagi kakak gue ada yang di luar kan. Oh iya. Jadi kita suka video call bareng, terus kayak yang, Mon, kadang kakak gue ngomongnya saya gitu kan. Mon, saya lihat Instagram kamu ya, gitu. Cuman gue nggak pernah ngerasa yang kayak jadi kok diginiin, enggak, tapi yang kayak iya Kak, Dikasih warning aja iya, gitu ya. kemarin lagi ada acaranya gini loh gitu. Terus oh ya udah. Oh, tapi benar-benar nggak dibatasin berarti Mon ya, lebih kayak ya udah nih gue kasih kebebasan gitu ya, keluarga lo kayak gitu ya, tapi lo tahu diri. Ya, tahu diri dan ya tau lah tanggung jawab lo apa. Dari produktif lo ini, tips biar kita hidup disiplin gimana sih, Mon? Kadang-kadang kita tuh bosan aja sama rutinitas kan, sehari-hari bosan. Tapi di mana kita harus juga disiplin gitu. Kadang kita kayak, gue pengen keluar dari zona nyaman gue aja gitu. Kayak lagi bosan aja sama hidup gue. Nah, tips lo apa nih supaya kita keep on the track? Tipsnya yang diubah ya bukan rutinitasnya kan, tapi perasaan lo aja yang diubah. Kayak lo bosan nih, ya lo pikir aja kalau lo nggak ngelakuin itu, lo mau jadi apa gitu. Gue selalu yang kayak gitu. Kayak misalkan, gue kayak capek nih. Lo kalau nggak ngelakuin itu, terus lo mau ngelakuin apa, Monica? Gue selalu kayak gitu. Nah, kalau lo tuh orangnya tipe yang ngobrol sama diri lo aja, atau lo lebih butuh, kayak gue butuh temen deh yang di luar circle gue, kayak misalnya circle keluarga gue gitu. Lo tipenya yang mana? Yang ya udah kalau gue punya masalah selesaiin sendiri aja, atau yang kayak gimana nih? Tolong dong gitu. Tolong dong, gue punya cerita nih ini gitu. Lo tipe yang mana? Gue nggak tahu ya kita sama apa enggak nih ya, Zik. Secara kita sama-sama sagi kan. Iya bener. Gue tuh yang kayak susah buat percaya sama orang. Iya, trust issue ya. Iya nggak sih, kayak gue tuh sadar dari gue ikut organisasi itu buat gue ngasih tanggung jawab aja tuh kadang enggak gitu. Kayak gue mending gue aja ngerjain sendiri. Iya, gue jadi sama juga. Iya ya, kadang kayak gitu. Juga. Tapi kadang gue juga ya kayak, gue butuh pendapat orang nih gitu. Kayak gue kadang suka takutnya yang gue pikirin tuh salah. Jadi gue minta approval orang lain. Kalau lo gimana? Kalau gue yang kayak orang terdekat iya, cuman nggak yang akan mempengaruhi hasil gue gitu loh. Jadi lo kayak nanya tapi nggak. Iya, kayak kalau dia setuju sama gue juga, gue yang kayak oh ya udah berarti gue bener nih. Cuman kalau dia nggak mau gue pikirin. Iya, kayak butuh suara doang kan. Kayak butuh gitu. Oh, oke, kalau gue bener, oke gue jalanin. Kalau 3 orang bilang oke berarti ya benar. Tapi kalau misalnya mereka nggak bilang nggak, gue bilang iya, ya gue tetap jalanin tetap. Iya. Dari diri lo sendiri nih yang udah lo jalanin, kan udah banyak pencapaian, achievement gitu ya, yang udah lo laluin, yang udah lo dapetin, yang udah lo rasain.
apa sih kira-kira yang mau lo omongin ke Monica di umur 17 tahun? Oke. Atau seharusnya gue tahu ini dari umur 17 tahun supaya diri gue ngerasa ini gitu. Apa sih yang kira-kira lo mau omongin? Kadang nih di beberapa lingkungan, mereka tuh menganggap gue sebagai orang yang pertemanannya cukup luas. Oh iya. Tapi di usia gue segini, gue sadar kayak harusnya di umur 17 tuh gue lebih bisa ikut banyak aktivitas lagi gitu. Karena dulu gue cuman yang kayak ikut kegiatan, tapi ada kegiatan sekolah aja. Tapi gue nggak yang kayak kegiatan atau misalkan orang luar di luar lingkungan gue, di luar lingkungan sekolah gitu sih. Jadi gue kayak yang kalau gue bisa ngomong nih ya, buat Monica di usia 17 tahun harusnya lo bisa explore lebih banyak lagi. Harus lebih gitu. fleksibel seharusnya ya. Iya. Nah, Mon, kan lo bilang ya kalau misalnya seandainya umur 17 tahun, circle gue banyak dan lain sebagainya, sekarang kan udah mulai terwujud ya. Alhamdulillahnya. Dan dari banyaknya organisasi atau pencapaian yang lo capai, lo ada nggak sih insecure yang sebenarnya nggak pernah lo spill ke orang-orang gitu, emang yang lo rasain aja? Boleh nggak sih di spill di sini? Ini kata-kata insecure tuh viral loh, Cik. Oh iya. Oh iya. Viral loh, Tapi jadi kayak emang semua orang pasti punya insecure, cuma gimana cara kita nutupin aja. Iya nggak sih, everyone tuh ya insecure, tapi gimana cara ya kita nutupin itu kayak lo bilang. Tapi Apa? your biggest insecurities tuh apa? Apa ya? Gak mungkin ya kalau bilang gak ada. Gak ada, gue sih juga banyak. Sebenarnya ada, maksudnya kayak ya banyak pasti ya. Tapi menurut gue kayak insecure-nya gue nggak bikin gue jadi kayak kepengen sama pencapaian orang. Oh, lebih kayak ya udah nih target gue ini, gue insecure kalau gue nggak bisa achieve itu. Iya, gitu. bukan karena gue insecure. Gue insecure banget nih dia Karena udah orang kayak punya gini ini. gitu. Enggak, kalau gue lebih yang kayak ya udah gue insecure aja sama diri gue misalkan sama gue lagi kayak kurang ini nih gitu. Tapi gue tipe orang yang kayak let it flow aja, Cik. Maksudnya kayak misalkan nih gue lagi ada jerawat. Orang tuh insecure kan sama jerawat. Ya udahlah, nanti jerawat juga hilang kok. Gue tuh tipe yang kayak gitu. Jadi kayak lagi jerawatan, nikmatin aja jerawatnya. Lo lebih insecure kalau misalnya lo mungkin ada orang yang nggak menghargai lo kali ya, yang ngerendahin atau apa, lo lebih insecure itu nggak sih? Gue kalau digituin ya, Iya. gue lebih ngerasa kayak Potensial lo gue ini harus lo lebih sih. Iya kan? Iya, berarti lo tuh bukan sama pencapaian orang lain, tapi Iya. kalau misalnya lo merasa pencapaian lo itu nggak dinotis sama orang, atau orang bahkan kayak lo biasa aja, Mon. Iya, Iya, ya? iya benar. Dan itu tuh termasuk salah satu alasan gue masuk INTM, Cik. Oh. Gue tuh pernah ada di titik temen gue tuh kayak punya apa ya? Ya dia buka usaha gitu. Terus kan kayak dia tahu nih temen ini ada yang ya model ya kan, dan dia tuh emang bikin semacam beberapa foto katalog. Gue cukup dekat sih sama dia. Dan gue yang kayak ada gue kok gitu loh. Gue tuh tipe orang yang kayak gue mau banget dimintain tolong gitu loh. Cik. Kayak tenang aja, nggak usah mikir yang kayak gimana gitu. Gue mau bantuin lo gitu. Tapi dia nggak minta bantuan sama gue. Dan di situ gue kayak ngerasa ada di momen, oh orang tuh kayak belum menilai nih gue capable, sebagai model atau sebagai apa gitu. That's why gue yang kayak butuh validasi ya, bisa dibilang. Jadi kayak oh ya udah gue coba buktiin dengan gue ikut sesuatu hal dan ya ajang kompetisi itu, makanya. Iya, berarti lo yang lebih kayak diri gue nih bisa, tapi kok nggak lihat gue gitu ya. Gitu. Dan gue nggak mau mikirin itu, orang lain kan kayak mikirin jadi kayak sedih, nangis. Gue lebih yang kayak oh gimana nih biar Bisa nge-push bisa nge-push diri gue. Nah, kalau lo personal, 3 pegangan hidup lo apa sih? Aduh, apa ya? Apa ya 3 pegangan hidup? Apa ya? Kayak kalau misalnya gue harus berdoa gitu. Oh, oke. Kalau gue kayak apa-apa gue gantungin itu sama doa gue gitu. Itu itu udah jelas sih ya. Doa orang tua, semangat. Gue tuh orang tuaan banget kan anaknya. Dan gue percaya di Kelingi power of banget ya doa. sama orang tua karena Iya. anak terakhir. Gue kalau bisa kayak ya udah nyokap gue aja yang nentuin lah gitu. Itu gue orangnya kayak gitu. Doa udah jelas karena the power of doa nggak main-main aja. Iya kan? Menurut gue. Kayak nggak bakal ke skip gitu, itu bakal ke record aja. Tinggal tunggu waktunya aja kan.
buat sekarang karena gue udah berubah ya mindset, pemikiran gitu, gue tuh tipe yang ya udah gitu. Yang penting gue udah do it in the maximum way. Kalau dulu tuh ya itu gue mikirin kayak gitu-gitu banget. Iya kan? Dan bahkan salah satunya mungkin bisa kayak jadi stres sendiri gitu loh, Ci. Kayak misalkan teman udah lulus gitu, atau enggak teman udah nikah, atau enggak kayak yang simpel lah, teman menang, gue nggak menang. Itu kalau dipikirin nih kayak lo kepikiran ya orangnya itu ya? itu bisa jadi dulu gue kepikiran banget. Wah, gue parah sih, gue kepikiran banget. Bahkan nih pas gue jaman-jaman preklinik, gue kan ambis. Itu ada yang nilainya di atas gue aja, gue yang kayak nanya, gue kurang belajarnya di mana gitu. Gue sebegitunya. Tapi yang kayak makin kesini, gue percaya aja kayak kalau gue udah maksimal, dan mungkin emang saat itu gue dapetnya segitu aja. Tapi di saat lain gue bisa kok dapet lebih. Jadi lebih apa ya, lebih legowo aja sekarang ya. Kayak capek nggak sih, Ci? Iya sih benar. Iya nggak sih? Umur segini juga jadi nggak banyak pikiran aja sih. Iya. Tapi lebih banyak pikiran ke ini aja sih, ketanggungan hidup aja. Jadi kayak orang terserah dia mau ngapain, yang penting hidup gue gimana nih ke depannya, kerja apa nih gue gitu kan. Kalau dulu kayak mikirin banget, apalagi haters ya, itu yang kayak aduh gue diomongin. Karena kita nggak ada tanggungan hidup pada saat itu, jadi omongan orang tuh berpengaruh banget buat kita. Iya kan. Kalau sekarang kayak udah lemes duluan, udah capek, gue udah susah gitu. Lo kalau susah ngantri. Lo kalau bikin gue susah ngantri di umur sekarang ya. Umur berapa sih? 24 ya, belum 25 loh. Ya kan? Kita belum. Enggak sih, aku sih kelahiran 2003 ya. Ya jangan dong. Kalau gitu aku berapa umurnya? Kita 24 kan. Jadi ya udah mulai ya kerasa beban hidup makin ada gitu, jadi makin yang nggak penting kayak omongan netizen gitu ya. Udah nggak usah dipeduliin. Nggak peduli ya. Kita udah quarter life crisis soalnya. Gimana sih caranya Monica bisa berdamai dengan realita kehidupan dan juga enjoy your life gitu, versi diri lo? Versi diri gue, terima, acceptance aja, karena ya nggak ada lagi yang bisa lo lakuin. Maksudnya dengan yang kayak tadi ya, pertanyaan-pertanyaan tadi, gue pengen apa nih di saat gue umur 17 apa segala macam, gue bilang nggak ada. Dan termasuk apa yang terjadi sama gue, kayak ya udah terima aja gitu. Karena kalau gue berusaha kayak kok gue ngelakuin ini ya, kok gue begini ya udah kayak nggak ada selesainya gitu. Jadi sesuatu yang udah terjadi ya udah gitu. Kalian juga ya udah. Ya kayak ya udah gitu ya. Capek. Apalagi setelah mengikuti ajang ini, apakah itu berpengaruh? Iya, makin ya udah. Jadi apapun yang kalian tulis ya, negatif komen juga nggak akan kerasa kan? Nggak akan kerasa, paling kalian nggak bisa menemukan profil aku, udah diblok. Udah capek sama tipe orang yang kalau kayak hate komen, lo blok orangnya. Ih, gue juga. Kayak gue tantangin, ayo apa mau apa gitu. Kalau kayak udah nyebelin, udah lo keluar aja dari hidup gue gitu. Jadi kalau dia nge-hate kita nih, terus tiba-tiba kayak apa sih? Blok. Gak mau ribet. Di WhatsApp tiba-tiba udah delete kontak. Tapi ada nggak teman yang tadinya teman lo, terus kayaknya nggak cocok nih sama diri gue yang sekarang, terus lo unblock. Jadi kayak lo nggak follow-followan. Ada? Ada. Dan menurut gue tuh kayak ya people come and go aja gitu, kayak even misalkan nggak gue block, cuman ya udah kayak menurut gue wajar, itu hal yang wajar sih, kita nggak sedekat dulu, maksudnya kayak what you expect aja, masa kita harus kayak misalkan segeng berempat, sedangkan visi misi udah beda, frekuensi udah beda, terus gue tetap harus kayak berusaha gitu, harus matchingin gitu. Iya, nggak mau kayak ya udah. Tapi lo kalau sama mantan blok-blokan atau masih ada yang lo follow-follow, atau kayak foto mantan lo masih ada, lo tipe yang kayak gimana? Blok-blokan atau kayak nggak apa-apa deh biar dia lihat gue juga gitu? Kayak tergantung nggak sih, maksudnya kalau dianya yang masih effort banget, nggak diblok. Anaknya butuh diperjuangin. Tapi kalau dianya kayak udah nggak jelas, ya udahlah blok aja. Tuh mantannya Monica. Ngerasa mantannya Monica yang diblok berarti kurang effort. Tapi maksudnya nggak yang memutus tali silaturahmi ya. Kadang kan kayak ngeblok nih, memutus tali silaturahmi, enggak, itu lebih kayak ya gue nggak pengen lihat aja hidup lo gitu ya. Kayak udah capek aja gitu. Tapi gue tetep kok, maksudnya kalau lo baik ya gue tetap respon baik gitu ya. Apalagi Sagi ya, kalau dibaikin ya baik banget. Banget. Iya. Kalau kurang ajar malah kurang ajar banget. Jadi kita juga kesel banget gitu ya. Kita kan kadang orangnya juga perasa gitu nggak sih? Iya. Tapi kelihatannya kayak nggak punya hati aja. Tapi sebenarnya mikirin. Iya. Cik, gue punya pertanyaan sih sekarang buat lo. Oh iya. Tipe yang ini gue mau nanya ya, gue datanya nanya.
Lo tipe yang nge-hide orang gak sih? Gue tipenya, iya, gue nge-hide kalau misalnya itu sensitif buat dia, atau kayak gue pengen diri gue doang aja sama beberapa orang yang pengen gue share aja gitu. Gue jadi kalau gue sih tipenya yang nge-hide daripada ngan-follow ya. Kalau misalnya kayak teman yang gue kenal baik tapi gue nggak mau share, gue hide. Cuman kalau misalnya menurut gue lo toxic gitu, gue langsung unblock. Oh iya, gitu. benar-benar. Iya kan? Sama gue juga. Kalau enggak juga di mute. Iya, Udah gue gak mau lihat lagi gitu. Kalau unblock tuh berarti gue udah ada kesel. Iya, gitu. udah di level tertinggi. Iya, kayak udah berarti- semales itu. Iya, gitu. udah kesel. Cuma kalau misalnya kayak masih kayak dia nggak ganggu tapi gue nggak mau share aja, gue hide. Oh iya. Iya. It's time to green flags or red flags with Monica. Oke, yang pertama, diajak dinner sama cowok di tempat fancy, tapi ujung-ujungnya diajak split bill. Diajak ya? Diajak, terus udah makan, terus diambil billnya, nih segini, nih dikasih billnya. Red flag sih. Red flags, Karena kayak pertama kan ini baru pertama kali ketemu tuh. Iya. Terus dia yang ngajak. Terus kayak masa tiba-tiba dia juga gitu. Ini terlepas dari apapun ya. Iya. Sebenarnya sih kayak nggak masalah. Nggak masalah. Cuma kalau untuk laki-laki tuh kayak pride aja nggak sih? Oh, Iya nggak sih? Iya. Kalau gue sih red juga, karena konsepnya dia yang ngajak. Iya. Kecuali kalau misalnya gue yang kayak excited banget, Mm-mm. gue ngajak dia, oke nggak apa-apa split bill gitu. Kalau lu gimana? Iya sama, maksud gue tuh kayak split bill tuh ya sesuatu yang oke-oke aja, nggak masalah. Cuman ya tergantung itu siapa yang ngajak, terus dan hubungannya apa nih gitu kayak. Kalau temen ya udah nggak apa-apa deh gue bayar gitu ya. Iya. Kalau temen ya nggak apa-apa emang harus bayar Iya, gitu nggak iya, sih. iya, Jadi iya, kayak benar. nggak ada gimana-gimana. Iya gitu. benar. Dipilih karena cantik dibandingkan isi otaknya. Red flag sih. Oh, red flag. Red flag. Red flag. Karena apa, Mon? Dipilih karena cantik. Kalau gue tuh lebih kayak gue suka orang tuh tahu gue bukan karena fisiknya Monica gitu. Oh. Karena achievement gue, karena apa yang udah pernah gue lakuin gitu. Jadi kayak ya emang gue capable kok kayak yang tadi gue bilang kan. Tapi kalau cuma dari karena cantik kayak ya elah lo beruntung karena lo cakep gitu. Kayak iyalah lo pilih karena lo cakep, kayak nggak enak aja kedengarannya gitu. Lu lebih sensitif ya kalau digituin. Kalau digituin. Kalau gue yang kayak bodo amat deh. Ya udah terserah lo mau ngomong apa, yang tahu isi otak gue kan gue. Gitu kalau gue. Dinikahin sama cowok yang sediain segalanya, tapi cuman boleh pulang ke rumah 2 kali setahun. Pulang ke rumah orang tua gue. Iya, ke rumah orang tua. 2 kali. Setahun. Red flag banget sih gila. Itu red flag super sih, sorry aja. Nah, kalau misalnya dinikahin tapi dibawa ke New York gitu. Enggak sih. Enggak sih, gila aja itu. Enggak. Tapi nggak apa-apa, tiketnya kan mahal. Bolak-balik, bodo amat. Enggak bisa sih buat gue. Harus tetap ya, orang tua nomor 1. Karena dia kayak membatasi hubungan gue sama keluarga. Tapi kalau misalnya kayak, mohon kamu, aku cuma bisa bayarin Jakarta New York cuma bisa 2 kali dalam setahun ini. Ya udah kayaknya bukan kamu deh. Oh jadi ya udah nggak Jadi boleh kayaknya ya bukan kayak gitu kamu. ya. Gue kan cari duit buat gue pulang ke Jakarta. Tapi tuh gue juga ini sih Ci, kayak kan katanya kita tuh kalau perempuan tuh nanti harus ikut Iya, suami. makanya itu kan. Ya itu harus suatu hal yang harus diomongin dari awal gitu. Kayak, Gak bisa lo tiba-tiba bilang nggak ada budget. Iya, apalagi orang tua gue masih ada, maksudnya kayak, iya. ya kenapa, gue nggak mau dong, gue mau ketemu nyokap gue gitu. Bahkan nih, gue kayak bilang, gue bisa nggak ya nemu, misalkan nih nanti pasangan yang nyokap gue bisa tinggal bareng. Oh, malah pengennya satu keluarga tinggal bareng biar rame. Oh, tipenya orang yang suka tinggal bareng gitu ya? Iya, dan Rame di Arab gitu tuh ya? biasanya gitu, jadi kayak ya udah rame-rame tuh lebih seru. Oh gitu. Makanya lo tau gak sih kayak Arab suka nikah saudara sama saudara gitu. Ya jadi kayak nggak kemana-mana Oh, gitu. karena udah kenal. Karena udah kenal. Masing-masing keluarga. Yang selanjutnya, Lanjut. Monica sekarang single gak? Iya. Single kan? Iya. Kalau di follow sama cowok yang lo suka, tapi pas lo lihat following listnya banyak banget ceweknya. Red flag or green flag? Apa ya? Nanti aduh. Nggak apa-apa Mon. Jadi biar cowok juga pada tahu. Jadi kalau nge-follow Monica,
unfollow gak ya cewek-cewek ini gitu yang lain. Red flag sih. Red flag kan? Red flag. Tuh kan? Red Lo flag. tipe yang cek following cowok gak? Gue sih sebenarnya nggak ngecek, cuman kalau kayak misalkan nih dia ternyata kayak gitu, jadi yang kayak lah apa sih kok gitu, maksudnya aku kayak Lo pasti following judging tuh duluan gitu. ya? Iya. Oh iya iya. Dan gue kayak kalau bisa nggak cowoknya nggak punya Instagram aja. Atau kayak dikit aja emang teman-teman circle-nya dia doang. Iya, Iya. gue sih lebih suka kayak yang followingnya lebih banyak daripada followers gitu, Cik. Emang iya? Kalau dia follow tapi nggak di follow back cewek gitu kan lebih aneh. Nggak apa-apa, berarti bukan yang anak apa kayak anak-anak terkenal kayak gitu-gitu. Lebih suka yang introvert aja. Iya, nggak punya IG gitu. Iya, gue juga kayak gitu. Kayak udah yang penting gue tahu orangnya, pergaulannya gitu ya. Iya, Iya, oke. Red flags or green flags kalau misalnya ada cowok yang deketin lo, tapi bener-bener nge-pro atau nge-push lo untuk dandan senatural mungkin karena dia sukanya natural aja. Ini gue spill di sini doang. Itu red flag banget ya buat Oh, kalian semua, itu red flag banget Lo karena bukan yang nurut gitu, kayak oke, aku natural aja. gila, gue pernah ada di titik kayak gitu, Cik. Dan iya? kayak gue nggak bisa banget, gue nggak bisa sih. Oh. Dan itu tuh red flag karena kayak kalau lo suka sama orang ya bukannya orang itu nggak mau berubah ya karena Iya. diri lo, tapi kayak ya lo juga harus tahu lah prinsipnya dia. Maksudnya lo naksir orang, ya udah lo berarti naksir dong cara dia berpakaian dan lain sebagainya. Jangan justru nge-push orang buat berubah. Nggak jadi diri dia gitu ya. Iya. Ternyata kita disuruh kayak gitu, ternyata selera dia bukan kayak gitu. Itu lebih kayak Iya nggak sih? kenapa ya Allah nyuruh-nyuruh gue kayak gitu biar Iya. gue nggak disukain orang atau gimana gitu ya. Kayak ada tanda tanya nggak sih? Dia misalkan nih, dia tuh kenal kita 2 bulan, terus nyuruh-nyuruh. Gue aja hidup 25 tahun baru bisa nih dapetin style kayak gini, baru bisa gue senyaman ini dengan style gue, kayak siapa lo gitu. Iya. Gak mau sih, itu super red flag. Jadi buat kalian-kalian jangan ya. Red flags. Cewek-cewek jangan mau ya terlalu bucin gitu ya. Iya, jangan bucin. Oke, thank you Monica udah share apa yang belum pernah di-share di mana-mana, cuman di sini. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, likes, and comment. Kita bakal ngundang siapa lagi, kalian bisa request. Dan jangan lupa follow Instagram kita, Idemate, dan juga follow semua akun Idemate. Dan follow akunnya Monica juga dong. Udah pada tahu kan? Oke, thanks for watching. Bye, see you.